Selamat sore, Bapak Ibu muda. Tadi waktu dibilang kita siap-siap untuk menyambut firman Tuhan, ya. Saya langsung bingung, orangnya siapa yang akan bawain firman Tuhan ya? Saya nggak bawain firman Tuhan ya, Bapak Ibu hari ini ya. Didasarinya iya, moga-moga ya. Tadi makanya saya liatin handphone, firman Tuhan, berarti dasar firman Tuhannya apa yang gue bawain hari ini? Langsung saya cari tadi ya. By the way, saya tadi ketemu sama Ko Ming Chun ya. Seneng banget ya selalu ya ketemu sama thank you. Ketemu sama teman lama ya. It feels warm in here ya. Ko Ming Chun ini sama istrinya itu selalu kalau di GKI kita selalu ingat yang konsisten. Whatever he does, whatever they do, itu selalu konsisten. Bapak Ibu, saya mau ajak kita doa bareng-bareng ya untuk kita start ya. Kami bersyukur sore ini kami boleh ngobrol sama-sama, Tuhan diskusi. There's a lot of challenges dan struggle sebagai couple maupun parents, dan Kau tahu Tuhan kami tidak bisa melakukannya dengan teori apapun, belajar apapun, kecuali dengan bersandar pada Tuhan. Kau pimpin Tuhan apa yang disampaikan hari ini, didiskusikan, dipertanyakan, dibahas, semua boleh betul-betul hanya berasal daripada Tuhan. Engkau yang filter Tuhan, yang berlebihan dikurangi, yang kurang Kau yang tambahkan. Kau pimpin supaya hari ini tidak menjadi hanya informasi tapi jadi transformasi. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, biar saya menyambut MC bilang dari firman Tuhan. Kita buka yuk, dasarnya dari mana sih ngobrolin hari ini? Kita buka Roma 12 ayat 2 ya. Saya pikir ini yang paling tepat ya, ada beberapa, tapi kita buka dari yang pertama dulu. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, ada yang udah hafal kali ini. Koming Chun kan, Tirza hafal kayaknya, gak usah buka. Roma 12 ayat 2, kalau udah ketemu bilang amin. Tes, cek. Suaranya oke ya? Jelas ya? Oke. Kita baca sama-sama ya, Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke. Nah, saya mau sharing, ini belum berubah ya. Oke. Saya mau sharing sedikit tentang kalau dasarnya tadi adalah jangan sama kayak dunia ini gitu ya. Emang maksudnya apa? Jangan sama. Jangan sama tuh karena yang kita struggle dengan situasi screen time. Mungkin saya coba cek ruangan dulu deh ya. Siapa di sini yang merasa anaknya itu di atas rata-rata mestinya dia pakai screen time-nya, di atas rata-rata. Semuanya merasa cukup ya. Jadi screen time anaknya pakai handphone atau pakai tab atau pakai komputer, itu waktunya mestinya nggak sebanyak itu. Semuanya aman. Puji Tuhan ya. Apa kita udahan aja ya? Saya pribadi, anak saya yang ketiga, itu saya ngerasa berlebihan screen-nya. Yang pertama tadinya sekarang mendingan, yang kedua is very okay gitu ya. Tapi yang ketiga itu berlebihannya mentok, berlebihan bener gitu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya share ini bukan berarti saya udah selesai. Saya juga masih progres, kita progres bareng gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya judulnya kan You Are What You See ya. Kemarin waktu kita ngobrol di Zoom. Kita kalau ngomong You Are What You See berarti kan apa yang terlihat jadi kelihatan, diomongin, dibahas, dilakukan, sikap, tingkah laku, whatever lah gitu ya. Itu kan sebenarnya datang dari suatu tempat, salah satunya yang kita lihat. Tapi yang kita lihat itu juga datang dari, kenapa kita mau lihat sesuatu juga datang dari suatu tempat yang lain, ntar kita bahas Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau bahasnya, sama-sama kita diskusinya itu less about tindakannya, tapi more about why are we doing it, kenapa kita lakukan itu. Gitu. Karena kayaknya kalau kita bahas tindakannya doang, nggak bahas kenapanya, nggak kemana-mana nih kita. We'll still be in the same circle gitu. Ya, oke. Oh belum nyala, sorry. My bad. Oke, ini kenalan dulu ya. Ini keluarga saya, anak saya 3, ya. Itu anak yang ketiga tuh, yang lagi saya omelin melulu. Soal screen time, tapi he's getting better. Ya, puji Tuhan dikaruniai 3 anak laki-laki gitu. Ya. Maksudnya sih mau 1 tadinya, ya apa daya dikasih sama Tuhan 3 ya. Oke, ini saya mau coba lihat ya, maksudnya kita itu relate nggak nih? Yang datang kemari apakah punya relevansi dengan poin-poin ini gitu ya.
Biasanya adolescence itu 10 sampai 17 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomong usia adolescence itu berarti usia 10 sampai 17 sekitarnya lah. 9 masih masuk lah, nyerempet-nyerempet, 18 gitu ya. Nah, yang struggle itu biasanya aduh anak gue tuh screen mulu gitu ya. Terus game mulu. Kelamaan suka sendirian di kamar. Gitu, ya. Dulu manis banget, sekarang marah-marah mulu. Gitu. Dulu cute, sekarang ngeselin, gitu ya, grumpier. Ya. Terus dikit-dikit selfie, kemana-mana nyari tempat foto. TikTok kalau enggak, tiba-tiba ada handphone di mana saya pernah ya, ada ke tempat satu turis area di Jepang gitu ya. Ini area saya ngelihat tuh berentet ya, 3 orang berturut-turut itu lagi dansa sampai saya bingung ngapain nih orang dansa begitu. Saya lihat ternyata dari jauh ada tripod sama handphone gitu ya. Jadi ini udah kayak jadi kita punya lifestyle gitu ya. Nah ini saya pikir sekarang nih rata-rata parents ya punya this kinds of challenges lah ya. Oh mati. Boleh bantu next gak? Nggak works nih. Nah iya, nah ini oke. Nah ini salah satunya juga. Ini berasa nggak sekarang kita sering dengar healing-healingan ya. Kalau healing itu kan datang dari mental health, quote unquote mental health problems gitu ya. Dan ini nggak bisa dianggap enteng ya, Bapak Ibu ntar saya kasih lihat deh. Nah, so what we don't know sebetulnya dari anak-anak kita, ya, dan ini anak-anak nih nggak bisa dibilang umur 10 doang ya, umur 6, umur 7 pun udah punya the same struggle and challenges ya. Kita nggak tahu sebetulnya, we don't really know. Jadi Bapak Ibu yang hari ini punya anak and you think that you know, trust me you don't. Let me repeat that. If you think you know what your kids are watching and reading, trust me, you don't. Pasti ada bagian yang you don't know. Until we accept that, it's going to be a challenge nanti antara relasi antara ayah dan anak atau ibu dengan, karena kita ngerasa we understand you and you understand me, padahal enggak, gitu ya. Realitanya seperti itu, ya. Dan yang paling penting kita juga nggak tahu selain apa yang dia baca, apa yang dia nonton, kita juga nggak tahu yang dia rasain dan dia go through. Ini sering kali, nggak semua parents, tapi most parents, ketika saya bawain ini saya by the way materi ini 2022 saya pertama kali bikin. Setiap kali kalau kita bahas soal ini, one of the challenge itu terbesar adalah orang tua nggak bisa relate di bagian 2 poin yang terakhir ini. Ya, mereka bisa relate kalau lagi main, kalau lagi jalan, dia hobinya apa, tapi ketika what they feel atau what they go through, itu susah untuk benar-benar fully understand. Oke? Nah ini survei berdasarkan data ya, Bapak Ibu ya, saya nggak mengadakan ini bukan kata Damon ya, kata data. Ya, 1 dari 3 remaja, can you imagine? So kalau kita kumpulin di sini ada 30 remaja, berarti ada 10 tuh kira-kira in average ya. Itu punya masalah mental health, Bapak Ibu. And this didn't happen back then. Jadi waktu saya coba cari tahu lebih deeper tentang ini, what happened adalah, tadi ya, you are what you see. You see there's a lot of mental health problems nowadays. What happened? Gitu. Nah saya dig deeper tentang ini Bapak Ibu. Kapan mulai terjadinya spike meningkat jumlah anak adolescence itu mental health? Do you know when? Ada yang bisa tebak? Oke, pandemic, ada lagi? Ada yang mau tebak? 2000, gue nggak tahu tahun persisnya ya, tapi dimulainya itu sejak Facebook itu meningkat penggunaannya. So if you go to Google, nanti nggak usah sekarang ya, kalau bisa lihat ini dulu, jangan lihat handphone ya. If you go to Google, nanti dilihat kapan Facebook itu di-launch. Sejak di-launch tuh Facebook nggak langsung meledak. It takes time, sampai akhirnya dia meledak gitu ya. Nah ketika spike-nya itu terjadi, is the exact same year, spike mental health dan suicidal thoughts itu bermunculan, lebih besar, jadi endemic gitu ya. And di-amplify makin parah dengan pandemi. Oke? Nah masalahnya sejak pandemi bukan naik tuh, nggak turun. Baseline-nya, dasarnya naik gitu ya. Oke. Lanjut ya, 1 dari 3 remaja tuh tadi. Nah 1 dari 20 remaja bukan cuma punya masalah kesehatan mental, tapi udah jadi gangguan. Udah sampai gangguan loh, gangguan itu berarti udah klinis. Gitu. They need medication, they need therapy. Gitu. Ya. So this is the reality that we're living in. Ini yang kita lihat, what we see. So what happened? Ya. Kita lihat symptoms ya Bapak Ibu. Anak gua game mulu. Anak gua screen mulu, laki gua kalau malam di kamar bukan ngobrol,
ini salah satunya saya suka dikomplain waktu itu dulu. Gitu ya. Lu gimana sih Mon? Si Fanny komplain. Si Fanny itu istri saya yang tadi ya. Lu gimana sih Mon? Gak ada waktu kayak buat gua. Gitu ya. Karena begitu udah masuk ke kamar, di ranjang saya lanjut kerja dengan handphone gitu ya. Alasannya sih kerja, padahal ada nonton sosmed juga sih. Ya, so symptomsnya begitu, but what happened? Kalau kita ngomong ke anak-anak, what happened? Ada apa gitu? This is what we see. Tapi yang kita nggak lihat itu di bawahnya. There's plenty of reasons. Ya, ini yang saya coba gali dan research Bapak Ibu, karena this is not a problem yang cuma terjadi di satu atau dua keluarga gitu. Dan nggak cuma keluarga Kristen yang takut sama ini gitu. Ya, I talk about this dengan teman-teman Muslim, Buddhis dan sebagainya, sama, struggle-nya sama. Ya. So kita perlu cari untuk bisa fix the symptoms, we need to find out the root cause. Apa? Cause-nya apa? Gitu ya. Nah kalau symptomsnya yang kita lihat sosial media, pornografi, games, ada yang sampai drugs dan alkohol. A lot of people apa yang dilakukan? Dicabutlah internetnya, diambillah handphonenya, dimarahinlah anaknya, dibentak-bentak, dihukum dan sebagainya. Benar gak? You're trying to fix the symptoms. But when you do that, makanya tadi saya bilang, ketika kita nggak bisa relate di perasaan dia dan sebagainya, yang terjadi adalah broken relationship. And I went through that phase back then dulu, sebelum saya belajar. Gitu ya. Makanya moga-moga ini sharing yang bisa jadi transformasi cara kita melihat. Gitu ya. Nah itu symptomsnya nih Bapak Ibu. Sama kayak kapal Titanic itu karamnya bukan gara-gara tip of the iceberg, dia karamnya karena bawahnya tuh Bapak Ibu. Nggak kelihatan man. Nobody knows, nobody can see it gitu. If the topic is about you are what you see, the problem is we can't see it gitu. Until kita mesti nyelam ke dalam. Airnya dingin, gak enak, kadang-kadang gelap, tapi bisa dicari. But we can't see it easily. Ya. Apa itu di bawah? Ya, khususnya untuk anak-anak remaja dan adolescents, dan termasuk orang-orang yang udah dewasa itu masih ada ya, masih ada residunya, itu ada changes dan pressure yang baru. Jadi kalau kita baca ya di Harvard pernah lakukan satu scientific research, transformasi terbesar secara fisikal itu terjadi waktu kita infancy. Umur 0 sampai 5 tahun gitu ya, kan tangan pada gede gitu kan, rambut pada tumbuh, itu physically itu ada massive changes. Tapi psychologically massive changesnya terjadi di umur berapa Bapak Ibu? 10 sampai 17. Up to 21 sampai 22. Psychologically masa hidupnya manusia paling besar perubahan emosional dan psikologis itu di usia itu. That's why, can you imagine dalam usia itu kalau kita nggak benar-benar ngerti mereka, it's going to be a big problem dalam hal relasi. Ya. Nah di bawah itu lagi Bapak Ibu, ini yang saya akan bahas lebih banyak hari ini adalah adanya dopamin sama prefrontal cortex. Ini. Ada teman-teman yang udah familiar sama dopamin? Udah pernah bahas ya soal dopamin mungkin di sini ya. Prefrontal cortex juga udah pernah dibahas Bapak Ibu? Nah, kita bahas sedikit ya, kalau udah pernah dibahas saya mau skip supaya nggak boring nanti tidur lagi. Oke, so let's talk about, kita nyelam sama-sama ya. Kita nyemplung sama-sama ya, masuk ke dalam, kita lihat nih. Ada apa sih di bawah ini? Ini kayak ibaratnya kita sama-sama masuk dalam sebuah kapal selam. Let's see, ada apa di dalam? Ya, oke. Saya sebutnya ini si powerful and si powerless gitu ya. Siapa si powerful ini Bapak Ibu? This is si powerful. Ya, jadi di otak kita itu ada satu tempat, di sini aja ya, kejauhan nih. Di otak kita itu ada satu tempat nih di sini nih. Ya, ini saya lupa namanya apa ya. Moga-moga di sini nggak ada dokter, jadi gua nggak diomelin nih kalau salah ngomongnya. Jadi ini sumbernya ini, itu dia keluarkan satu chemical. Nah, chemical itu yang jadi kayak transportasi, kayak mobil, kayak kereta gitu, kayak logistik, kayak JNE, kurir. Ya. Nah, si kurir ini akan melepas ke 4 jalur sebetulnya, tapi saya cuma kasih lihat 3 ya, 4, karena yang keempat itu nggak relevan dengan yang kita bahas hari ini. Nah, itu namanya dopamin. Dopamin itu saya sebutnya si the feel good chemical atau player. Dialah yang membuat kita kadang-kadang merasakan pleasure. Gitu ya. Nah, dopamin ini dirilis pada saat terjadi apa? Pada saat kita lakukan, kalau ada orang senyum dan senyum balik ke kita. Kayak tadi waktu ketemu Koming Chun saya dapat dopamin, dosisnya aja tinggal bedanya seberapa besar apa kecil. Ketika kita suka makan sugar, gula, dopamin rilis. Ketika ada orang pakai kokain,
dopamine release. Now here's the crazy thing. Ketika kita dapat like dan komen di post, dopamine release. So it's the exact same chemical. Mulai dari cocaine sampai ke dapat like atau komen di sebuah posting. Ya, oke, kita lanjut ya. Itu the powerful. Nah, kesiannya adalah ada si powerless nih. Ini prefrontal cortex. Jadi di bagian depan kita punya otak itu namanya PFC, prefrontal cortex. Ini mudah sekali dicari nanti di Google. Saya sebutnya kalau yang tadi the feel good, ini the be good. Prefrontal cortex itu kerjaannya apa ntar saya ceritain. Ya, nah ini si dopamin yang tadi saya cerita. Ini ada 3 jalur tol yang dia lalui setiap kali dia keluarkan chemical. Ini penting nih Bapak Ibu untuk kita deep dive. What happened? Kenapa bisa ada begitu? Karena ada seperti ini terjadinya. Ada 3 jalur tol yang dia pergi. Nah, jalur tol pertama dengan adanya dopamin kita jadi punya cognition, punya memory, bisa lebih attention, emotional, behavior, movement. Ada beberapa parts of our body. Movement itu kan nggak harus gerakan tangan, ya. Di dalam perut kita pun ada terjadi gerakan. Nah itu juga dibantuin sama si dopamin. Nah tapi the biggest one dan yang the shortest one secara jalur is pleasure. Ini adalah the chemical yang membuat kita merasakan whatever it is yang kita cari di makanan, di sebuah aktivitas, di sebuah program, di sebuah TV, di sebuah layar, di seorang teman, di sebuah komunitas, whatever it is. We're always a being atau creature yang selalu mencari pleasure. We're a pleasure seeking being. Ya. Nah, dopamin itu penting. Bisa nggak kita stopin? Mati kita kalau nggak ada. Ya, tapi it has to be in the right amount. Kita akan feel happy, ada motivation, lebih alert. Gitu. Pernah main go-kart gak? Atau pernah main, ya kalau ke Dufan deh, gitu. Kan nyari yang bahaya-bahaya tuh, roller coaster apa gitu, itu nyari apa? Dopamin, sebetulnya. Padahal bahaya ya, udah mau mati gitu kan, lu ngapain resiko mati lu di sini? Tapi nyari itu, nyari dopamin. Tapi ada orang yang dapat dopaminnya dari itu, dari high risk gitu ya, extreme sport. Ada juga orang-orang yang demennya, pernah lihat gak? Saya lihat kemarin di YouTube tuh orang, dia loncat dari tebing, terus cuma buka begitu doang, pakai ada kayak sayapnya gitu, terus sampai mendarat. Saya pikir gila ini orang. Tapi itu cari dopamin. Jadi people find different ways to find pleasure. Ya. In the right amount, it'll be good. The problem is kalau lagi low, kita pada saat lagi tired, gitu ya, itu unmotivated dan sebagainya. Gitu. Low sex drive dan seterusnya. Ya. Nah ini nanti kita bahas lagi nih soal low ya sedikit. Nah ini yang the problem with most adolescent right now. Ketika over, this is what's gonna happen. Ketika over, coba reflect back on your habit atau your children's habit. Ada symptoms like this gak? Karena if there is a symptoms like this, kita terus-terusan ngomongin soal the tip of the iceberg, you might be dealing with the wrong stuff. You need to deal deep down. Itu ada something yang bikin dia itu dopaminnya itu over. Gitu. Ya, oke? Nah ini banyak yang trouble sleeping dan sebagainya. Ini nih by the way obat tidur tuh sekarang udah mulai laku ya di umur-umur belasan. Gitu. Jadi teman saya kebetulan ada di satu apps yang saya nggak bisa sebutin ininya. Dia co-foundernya. Dia cerita waktu lagi pandemi ya, itu salah satu yang paling laku itu adalah dokter psikiater dan alat kontrasepsi dan obat tidur. Pengguna paling banyaknya remaja dan anak muda, bukan orang tua. Ini facts, data Bapak Ibu ya. Oke, let's go here. Tadi the powerful dopamine ya, the powerful. Let's talk about the powerless. Lemes nih yang ini, ya. Tenaganya nggak ada. Ya. Ini namanya the prefrontal cortex. PFC kerjaannya apa? Tadi dopamin kita udah tahu ya kerjaannya apa Bapak Ibu? Paling utama pleasure, right? Oke. Prefrontal cortex. Ini kalau bisa interaksi nih kita. Kalau kan saya berasa kayak ngomong sendiri sama tembok nih. Ya, prefrontal cortex kerjaannya ini nih. Lihat, strategi, considering beberapa informasi yang masuk, konsekuensi dari kalau gua A, konsekuensinya begini nih. Kalau gua ngebut-ngebutan bisa tabrak nih. Kalau gua pakai ini, gua bisa adiksi nih, dari gitu. Ini prefrontal cortex. Jadi di otak kita tuh ada bagian-bagiannya ya, Bapak Ibu ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Ini impulse control, dia bisa kontrol nih. Jangan marah.
Jangan diambil. Jangan digodain. Jangan ini. Jangan dilihat dan sebagainya. Gitu. Nah ini semua ada di PFC, prefrontal cortex, ada di depan. Ya. Now, the problem is, anak usia 10-17 itu belum punya prefrontal cortex yang bertumbuh sempurna. This is biological. Jadi you're asking someone untuk lari kenceng, padahal kakinya belum tumbuh, kira-kira gitu deh. Does that make sense? Secara biological, baru di umur 25 or so, itu baru full. Makanya adults itu mikir pakai PFC, kita nih di sini. Kebanyakan mikir masih pakai PFC. Tapi kalau untuk teens, dia pakai amigdala. Amigdala yang tadi ada emotional partnya, gue lupa, dopamin. Gue jadi lupa dopamin. Yeah, that's the emotional part. Ya. Nah, yang kita lihat, ini terjadi sama kita juga ya, nggak cuma anak-anak nih. Ya. Trigger-triggernya kita apa? Ini kan yang terjadi sehari-hari nggak sih, Bapak Ibu? Nggak cuma orang gede lah, nggak cuma anak-anak lah, nggak cuma teens kita lah. Iya gak? Ada stres, kalau kita stres kerja mungkin, stres sama kadang-kadang stres pelayanan bahkan gitu ya. Buat anak-anak mungkin stres sekolah, stres pressure dari guru, stres pressure dari temen, stres nggak diajak sama temennya ke certain acara dan sebagainya gitu. You know, stres karena temen deketnya diambil sama temen lain, pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Iya kan? So there's a lot of different kind of stress, right? Loneliness, boredom, insecurity itu terjadi di 10 sampai 18 a lot of time kan? Karena mereka for the first time trying to find out who the heck am I gitu. Gue itu aslinya apa sih? Sebetulnya gue bagusnya di mana? Kenapa temen gue bisa ini tapi gue nggak bisa ini? Kenapa dia lebih mancung? Kenapa lebih tinggi? Lebih ini? Lebih putih dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian emptiness. Buat apa? By the way, salah satu symptoms yang juga lagi muncul lately besar banyak di adolescence adalah bukan suicidal as in dia mau harm him atau herself, tapi muncul keinginan untuk nggak apa-apa kalau gue tidur itu besok nggak bangun. Gitu. Itu symptoms itu mulai muncul juga ya. So trigger-trigger ini muncul nih Bapak Ibu dan mulai sering kelihatannya. Nah ketika trigger itu muncul, apa yang terjadi? Yang tadi kita udah lihat, terjadilah low dopamine level. Nah kita udah sepakat tadi bahwa kita human being yang pleasure seeking. Kita nggak bisa tahan yang namanya dopamin terlalu rendah. Apa yang terjadi ketika dopamin rendah? Apa? Sorry? Depresi salah satunya, oke. Tapi kita akan cari kompensasinya. Nih, orang ada nggak pernah lihat nggak? Pernah dengar yang namanya stress eating? Makin dia stres, gue mau cari makanan. Ada yang kalau stres cari es krim, cari gula, cari coklat. Itu karena we need to feel that, biologically itu we need to feel the emptiness of that dopamine, low level soal dopaminnya. Ya. Nah, ketika triggernya seperti itu, dia low dopamine level, high dopamine levelnya didapatnya dari mana kalau anak-anak zaman sekarang? Yang paling gampang, paling cepat ada di tangan. That's it. So it makes perfect sense dong. It makes perfect sense untuk mereka addicted to the screen karena that's the easiest path untuk dia bisa fulfill biological need of dopamine. It's not even about themselves. Ini bukan soal dia percaya Tuhan apa nggak percaya Tuhan, dia sayang Kristus atau enggak. It has nothing to do with that. It's pure biological dulu nih kita ngomongnya. Bahas itu dulu, gitu. Sebelum ke sana. Ya. Nah. Jadi terjadilah sebuah cycle ketika kita sama anak-anak kita tanpa sadar dia ada school pressure gitu ya, dia ada family issues, peer pressure, ada insecurity, terus aja Pak, identity, search, puberty, ini saya pencet tuh Bapak ya? Oh saya ya, oke. Ya, ini semua kan terjadi ya waktu di adolescence ya Bapak Ibu ya. Social media comparison ini terjadi nggak cuma anak-anak nih by the way. Ya, kita seringkali mengcompare someone else's highlight dengan kita punya behind the scene, bener gak? Gila, ini orang travel terus. Gila, baru kemarin gue lihat di Jepang, sekarang di Korea. Sekarang di Amerika, sekarang ini. Ataunya travel agent kan, tapi dia gak bilang. Kita compare sama diri gue sama di rumah nih, bosen. Laki gue tiap hari pergi, mulai deh. Toto lakinya pulang dari kantor diomelin aja. Bingung lakinya kenapa nih. Gitu. Ya. So social media comparison is a huge thing ya by the way.
untuk contribute ke kita punya low dopamine level dan romantic relationship sometimes. Nah ini semua trigger-trigger Bapak Ibu. Nah ketika trigger itu muncul, dia haus lah dopamin. Apa yang dilakukan? Dia mesti cari dong dopaminnya kan. Nah ketika dia cari dopaminnya, dia dapat dopamin boost dari screen. Apa yang terjadi ketika dia dapat dari screen? Muncullah trigger baru karena dia sekarang ketagihan sama dopamin itu. Nah itu becomes a cycle yang kita sebut dengan satu kata which is addiction. This is how addiction happen. Bapak Ibu, ketika ada trigger dan ada source yang bisa memenuhi kebutuhan itu, dan terus jadi cycle yang saling memenuhi, it becomes addiction. Dan addiction, kalau saya ganti, ya bisa jadi addiction yang baik gitu ya. Oke, let's move on ya. Tadi kita udah cerita ini. Solusinya apa? Jangan cerita problem terus nih Mon. Solusinya apa? Solusinya kita bisa reduce dong triggernya. Bisa nggak kita reduce? As much as we can di keluarga. Can you imagine udah gue di kantor, udah gue di sekolahan, berisik, guru gue apa juga gue salah, disambitin kapur dulu mah kita ya, disambit kapur, disambit penghapus. Di sini sekarang bisa dituntut kali ya kalau kita disambit kapur. Ini apa dulu saya pernah dijenggutin ininya. Sekarang bisa masuk penjara tuh guru. Ya, udah di sekolah kayak begitu, di rumah begitu nyampe, bapak mah aja berantem. Kalau enggak, emaknya, saya ambil emaknya soalnya saya bapaknya. Emaknya, ngoceh terus. Itu piring lu gak bawa? Lu gak tahu diri lu ya? Gini. PR udah selesai belum? Baru juga dia duduk. PR udah selesai belum? Kaki udah dicuci belum? Udah sakit gigi belum? Besok ada PR apa? Satu-satunya pertanyaan yang mempertanyakan dia punya keadaan adalah how's school? That's it. Sisanya komplain, perintah, in the name of coaching. In the name of lu mesti disiplin nanti. In the name of untuk menjaga masa depan lu dan sebagainya. You remember yang tadi? There's a lot of things that you don't know about your children. And the bottom two is what they feel and what they went through. Did you know? Tadi jam 2 sore ada teman baik dia actually direbut sama teman yang lainnya. And that's actually the biggest devastation untuk anak seumur itu. For us it's small, for them it's the huge thing in their life. So these are the things yang kita bisa reduce di rumah Bapak Ibu. Let's reduce those things. Itu the basic solution yang paling sederhana. Easier said than done, I know. Tapi it is what it is. It's as simple as that. Nah ketika triggernya, gue tetap bisa manage supaya di rumah gak begitu. Tapi kan di sekolah gue gak bisa kontrol, which is most of their time ada di sekolahan. Right? Termasuk pasangan kita, most of the time kita ada di kantor. Mana bisa gue reduce, telepon kantor, mulai sekarang lu tolong jangan marahin dia laki gue ya. Kan gak mungkin. Iya kan? So what we can do adalah escape-nya. Nah masalahnya sulit sekali toh untuk kita reduce ini. This is not easy at all. Sangat sulit. Trust me, I know. Nah, so instead of trying to reduce it, why don't we try to replace it? Ya, so saya ada momen di mana anak saya tuh banyak banget gitu pakai screen-nya ya, dan saya pikir waduh ini udah gak sehat nih. Pokoknya kalau lagi ada waktu kosong ya dia screen, dia main Roblox lah, dengan temen-temennya dulu Fortnite lah ya, zaman-zaman Fortnite, Minecraft dan kawan-kawan gitu ya, ngangguk-ngangguk nih punya anaknya mirip-mirip nih kayak saya, kayak jangan main bareng dia, mabar. Iya, nah yang dilakukan oleh istri saya akhirnya adalah, kudos to my beautiful queen and wife ya, dia pikir oke, instead of gue trying to reduce dan ngomelin dia untuk bilang oke, gue pasangin ya screen, pokoknya lu maksimal segini, pakein alarm lah apalah gitu ya. Ya bisa sih for a while, akhirnya yang lupa siapa, bukan anak ya, kita yang lupa. Gitu. So instead of doing that, we try to replace it. Caranya apa? Jangan paksa dia untuk resist, tapi kita ajarin dia untuk replace. Karena what you resist, ini kata Rick Warren, what you resist will insist. Apa yang kita berusaha untuk resist, dia akan insist untuk go through, untuk breakthrough. Gitu. So what we need to do adalah we replace. Dengan cara apa? Jangan sampai kita jadi fokusnya resisting the wrong thing. Ya. Nah, jadi bisa apa aja? Contoh ide, ini cuma ide ya Bapak Ibu ya. Supaya you are what you see, yang you see-nya sekarang lebih banyak nih yang bagus. Gitu ya, supaya you become something better gitu ya, someone better. Dari screen time bisa jadi apa? Bisa jadi camping. Di mana lu kira ini di Aussie apa? Bisa camping lah banyak brosis, apalagi dekat-dekat sini nih. Hah?
Camper ya? Nah, boleh ditanya nih, apa mau lanjutin sesi berikutnya? Oke. Ya sports. Nah itu sama, anak saya juga gak ada yang mau ikut waktu pertama-tama. Tapi eventually ketika dia mulai ngerasain enjoy-nya ya, they'll get there. Iya. Habis ini Tirza sharing nih. Ya, sport, kadang-kadang ikutin dia competition yang dia suka, gitu ya. Musik, ya, meditation bisa diajarin, ya. Sunlight, new experience, travel, healthy eating dan sebagainya. Gitu, ya. Nah enough sleep juga nggak boleh ini ya. Nah enough sleep contoh ya, ntar saya kasih lihat contoh yang kita lakukan di keluarga. Tapi, ya, are you part of the problem nggak? Or are you part of the solution? Gitu, ya. Gini ya, om, tante, dia ngomong gitu. Misalnya anak saya nih datang nih, gini ya, P, dia kan panggil saya papi atau dad gitu ya. Gue mending sosmed deh, daripada gue dengar orang tua gue berantem. Are you part of the problem? Daripada orang tua gue sering teriakin gue. Daripada keluarga gue, ntar adik gue lah sama kakak gue, jugut-jugutan atau apa, whatever lah. Ya. Atau, hidup gue pokoknya penuh dengan kritikan emak gue. Atau bapak gue, ntar gue diomelin lagi emak terus dari tadi. Ya. Atau, nah ini kan ada bapak nih. Ya. Demanding banget gitu. Nggak pernah cukup pokoknya. Gitu. Nothing is never enough. Gitu. Whatever I do pokoknya kurang. Gitu. Ya. Terus parents gue selalu comparing, tuh lu lihat tuh si itu tuh. Tuh lu lihat tuh si ini tuh. Tadi saya udah sering dengar dari Bu Charlotte sama Pak Rizal Badudu ya, Batu udah pada pinter semua di sini. Yang gini-ginian nggak usah dibahas. Ya. Atau ya parents ya dua-duanya over demanding. Ya. Nah, Bapak Ibu, that's why ini saya belajar dari Bu Charlotte. Ya, saya kebetulan terlibat di satu yayasan parenting. Waktu kita interview, Bu Charlotte ada mention satu message penting ini. Dia bilang, guys, lu mau pakai hukuman kek, lu mau pakai apa kek, ajaran kek, whatever. Tapi jangan sampai it breaks the relationship. There is no action, kata-kata apapun, advice. Lu mau membentuk, enggak, ini gue harus begini, tujuannya untuk bagus untuk anak gue. Tapi kalau it can break your relationship, then it's not worth it. Jadi kita sebagai parents yang mesti build the bridge. Tujuan pertamanya tuh build the bridge dulu. Jangan bahas deh yang tadi, oh mau camping, mau apalah, bridge-nya belum ada. Gitu. Diajak ngomong aja males, apalagi disuruh camping. Gila dia gak bisa imagine, gila gue berarti mesti 4 jam anak bapak emak gue. Gak kebayang gue kata dia. 40 menit aja gue udah begah katanya. Nah itu kalau relationship-nya belum kebangun, percuma. Ya. Nah ini another problem yang saya pernah ngalamin sendiri. Ya, anak saya udah grow up, sayanya belum. Anak saya udah grow up, the way I treat him belum. Ya, anaknya udah di sini, caranya masih begini. Anaknya udah seumur berapa, caranya masih seumur berapa. Nah ini kita refreshing yang diajarin sama Pak Rizal Badudu. Ya, apa sih caranya? Nah ini udah pernah lihat ya, beberapa teman-teman di sini kalau ikut GKGW, ini pasti pernah lihat. Kalau belum ikut, makanya ikut GKGW. Ya, anak yang masih kecil-kecil ya, apalagi baby, ya pasti kan quote unquote otoriter ya, lu suruh apa ya masa iya kita tanya pendapat dia, gitu kan. Ya jadi jam 6, ya begitu dia udah mulai masuk preteens, masuk ke usia 9, 10, 11, 12 ya, udah mulai bergeser nih, ada things yang kita udah mulai tanya opininya. Dan ketika udah teens, ya udah begini. Nah saya waktu itu anak saya udah teens, gayanya masih preteens. Anak saya udah preteens, gaya saya masih younger child. Ya nggak mau lah dia deket-deket. Gitu. Ya, so the problem sometimes is not the children, the problem is actually the parents. Ya. Nah ini authority dan coach. Nah ini coach. Nah, ya terus ini kalau ngomong punishment ya, seiring dengan bertambahnya usia, punishment semakin turun karena harus digantikan dengan consequences. Ya, ini contoh yang diajarin Pak Rizal ke saya waktu itu. Mon, yang namanya coaching itu sama kayak lu main bola, dia bilang. Ya, emang pernah lu jadi coach? Karena anak itu salah di tengah lapangan, lu maju ke lapangan, lu ambil bolanya, lu yang shoot gitu. Bener juga sih. Jadi we need to be on the side, dan ketika ada waktunya, which is time out, dia akan minggir dan nanya ke kita, dan kita kasih arahan. And then let them play lagi gitu. They will make mistakes, right? Oke, ya. Nah ini punishment versus consequences, saya cepat aja ya. Punishment itu moral driven, consequences itu responsibility driven. Ya. Alright? Lead by influence, nah ini saya dapat titipan pesan waktu lagi kita ngobrol terakhir Zoom, jangan sampai kita ngomongin anak tapi nggak ngomongin diri sendiri. Ya.
Karena bisa jadi anak-anak bisa addicted to screen karena memang dilihat bapak emaknya juga begitu tiap hari. Gitu. Ya, dan itu juga terjadi di saya ya, ini nggak ngomong cuma satu arah nih, ini pisau bermata dua ke saya deh, satu ke sana. Ya. So ini foto yang saya ambil beberapa hari yang lalu, untuk saya pikir ini kayak mungkin nyambung ya. Ini satu exercise yang saya udah lakukan beberapa bulan terakhir, Bapak Ibu, ini 3 handphone kami nih. Ini ada di depan kamar saya dan di depan kamar anak-anak. Gitu. Jadi kita make a decision, there is no phone on the dining table, there is no phone in the bedroom, bukan on the bed ya, bukan cuma di itu, dia nggak even ada handphonenya di kamar. Kenapa? Karena ketika dopamine level lagi low, it's very hard untuk resist the temptation buka handphone, gitu. And we don't trust ourselves enough untuk let that lirik ada tuh handphone, gitu. Apalagi kalau vibrate, apalagi kalau bukan di vibrate. Deret-deret, iya kan? Nonton film seru banget aja bisa di-post tuh, iya kan? So what we do adalah kita coba untuk keluarkan ya handphone di depan. Jadi let's move away. Jadi saya siapin nih, mejanya saya siapin, colokannya saya siapin, terus kita deal bareng. Nah, here's the thing, you need to know adalah saya punya handphone juga di sana. Nggak bisa, lu orang ya, mulai sekarang di luar, tapi saya punya handphone di dalam gitu. That's not leading by influence, that's leading by authority. Tapi saya tunjukin dan I make it a mission. Ketika dia bangun pagi, saya kadang-kadang kan malam kadang-kadang masih ada telepon untuk kantor atau apa gitu ya, karena mendadak. Ketika dia bangun pagi, kadang-kadang saya belum bangun, dia ngelihat, saya mau pastikan ketika dia bangun pagi dia lihat ada handphone saya di situ. I need to make sure. Kalau enggak, whatever I said, enggak ada gunanya gitu. Ya. Now that you know do. Nah, kita sampai di sini dulu deh Bapak Ibu. Ya, saya takutnya udah kelamaan ntar ngantuk. Kita mau Q&A, saya nextnya nih sebenarnya ada beberapa teknologi-teknologi parenting, teknologi-teknologi screen monitoring, tapi belum tentu nyambung sama sesi hari ini. Ya, so probably Q&A atau gimana? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau tanya kita doa, kita bubar, kita pulang, kita cari makanan. Any questions atau ada yang mau sharing? Kejadian di rumah yang berhasil atau yang belum terlalu berhasil? Silakan Bu. Jadi ini kejadiannya minggu lalu banget. Jadi anak saya itu umurnya berapa ya? 8, kelas 2 SD. Nah dia itu hobinya memang baca buku. Nah terus baca bukunya itu dia bener-bener exact pages, terus pagesnya itu ngomong apa, gambarnya apa, dia inget. Nah, the problem is, dia itu kirain semua temennya itu suka baca buku. Nah, terus dia nggak nanya, gimana sih? Oh jadi konteks dulu ya, konteks di bukunya dia itu, judulnya Believe It or Not, di dalamnya itu ada gambar orang, dia cowboy gitu, ada cuman pakai underwear, terus tapi rambutnya panjang, tapi itu cowok. Nah dia ngiranya itu cewek, tulisannya naked cowboy gitu kan. Terus udah gitu the next day dia asking his friends to open Google search. Terus because he thought it was a girl, dia carinya naked girls. Dibuka deh, jeder. Dia dan temennya lihat, dia udah biasa banget karena ya kan dia human bodies apa segala macam dia udah biasa lihat. Terus tapi yang lihat temen-temennya yang kita nggak tahu diajarin apa enggak di rumah. Terus udah gitu temen-temennya yang lain di belakang seru tuh, miss dia buka miss ya. Jadi deh ya udah dapat laporan dari missnya. Terus ternyata kata missnya itu ketika dibuka naked girls itu yang kelihatan itu memang leads to pornography. Jadi dia langsung kayak gimana sih dipanggil kan sama gurunya, terus dibilang it's not your age. Terus apalagi pokoknya kayak orang pasti pertama lihat kayak gitu pasti wah nih si anak gue udah langsung kecanduan pornografi nih gitu kan. Nah questionnya adalah nih saya harus gimana ya? Saya bingung gitu, jadinya mau gimana gitu. Bingung banget maksudnya karena satu kan katanya, maksudnya I trust him. Tapi kan Bapak bilang if you think you know, you don't gitu kan. Ya
Kedua kan teacher saya bilang gadget alone screen time when he is alone itu dibatasin. Masalahnya dia selalu buka screen time tuh kalau ada saya di samping saya dan itu bukanya Mandarin, English, pokoknya textbook, teks-teks yang kayak gitu. Nah, tapi dia itu bacanya kayak bapaknya, cepet banget dan itu banyak banget buku yang dia udah baca. Kan idealnya kita baca dulu ya sebelum dia kan nggak nyampe gitu waktunya, maksudnya dia bacanya lebih cepat daripada saya, sehingga saya nggak bisa screening semua dan ada banyak banget buku yang juga dikasih-kasih sama orang kayak gitu. Saya harus gimana ya? Iya. Bu, ini tuh kepikiran ya, jadi ini opini, belum tentu yang the truth ya, mesti begini gitu ya. Jawaban yang paling baiknya mungkin bisa ditanya beberapa orang untuk di cross gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita berangkatnya dari sini dulu deh. Is it possible menurut Bapak Ibu, untuk kita jaga anak-anak kita sama sekali seumur hidupnya tidak terpapar gambar orang telanjang? Itu dulu nih. Bahkan pornografi deh. Gitu. Is it possible? Does it even make sense di zaman sekarang? Ketika dia udah umur 20, sekalipun dia nggak terekspos sama sekali. It's very impossible loh menurut saya, Ibu, Bapak. Saya ngerasain yang Ibu rasain, Bu, by the way. Anak saya tuh dikirimin lewat chat Discord. Nah, bingung gak lu? Nah, gimana kontrolnya chat Discord? Orang isinya anak-anak semua, SD juga sama. Gitu. Dan it was an innocent, funny mistake gitu. You know what I mean? It's not even tujuannya untuk nonton pornografi, you know? Karena ada this kid yang memang quote-unquote a little bit troubled, itu iseng. Dia pikir ini lucu gitu. You know, dan the kid really got into trouble ya habis itu ya. Tapi it happens, di mana-mana it happens gitu. Nah, buat saya ya, ketika saya belajar soal ini, terus saya dengar dari beberapa teman-teman gitu ya, all these things ya, saya pikir Tuhan itu mengizinkan kita melalui gitu-gituan tuh. Dan I feel like it's not our job as a parent to protect them from mistakes. Let me repeat that. It's not our job, ini sekali lagi menurut Damon, it's not our job to protect them from mistakes, tapi it's our job to train them for mistakes. Karena mereka pasti akan melakukan mistakes. They will fall. Let's accept that. Anak saya tiga-tiganya pasti akan jatuh di dalam dosa. Sepedih-pedihnya saya ngomong begitu, saya tahu bahwa kita semua manusia berdosa yang pasti akan jatuh dalam dosa. Belum tentu pornografi, some people fall in different context gitu. Dan ketika dia jatuh, itulah kadang-kadang ketemu sama Tuhan. Ketika dia lagi struggle, itulah kadang-kadang dia baru realize, you know what, I really need God. Gitu. Anak saya kebetulan di negeri Paman Sam, yang lagi cukup gonjang-ganjing ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin dia ada telepon sama saya, dia bilang, Dad, you know what, it's very difficult untuk hidup di sini, dia bilang. Dan pergaulan di sini. Kebetulan dia ambil musik, dan musik itu adanya di LA. LA itu buat saya tuh udah kayak the gate to hell, gitu ya. Karena Hollywood di situ kan. Dia bilang it's very hard di sini karena our family is so different that it's just we're just the weirdos. Buat orang-orang di sini tuh we're weird gitu. Yang namanya sex before marriage itu nggak boleh. Wait, it's legal man. Weed is legal. What do you mean lu nggak boleh? The government is okay with it. Gitu. So makanya saya start the conversation hari ini dengan that verse. Do not be changed by the world's pattern gitu ya. Nah, Bu, kalau menurut saya bisa ngerasain how you feel. It must be devastating. I would be devastated if I were you. Tapi the process is again, karena kita tadi sistemnya adalah kita itu trying to train him or her untuk bisa face mistakes. I would say diajak ngobrol tentang okay, if next time kalau ada tampilan seperti ini, kalau ada yang kirimin lagi, how should you react? How should you respond? Tapi kalau biasanya saya tanya dulu, how do you feel waktu lihat itu? Iya, nggak apa-apa, berarti that's fine. Kalau saya selalu berangkatnya dengan how do you feel, karena itu jarang sekali dibahas. What they feel itu jarang dibahas gitu, lebih ke what they do, what they think gitu. If you feel, I was surprised, then let's talk about it. Why are you surprised? Gitu. Ya, kalau dia bilang, oh biasa aja, oh, oke. Gitu. Ya adalah nanti ada teman-teman yang begini dan begitu. I'm sure you have a lot of ideas gitu. Tapi kalau buat saya, I wouldn't
be quote unquote reacting in a way di mana jadi ada something yang to do with anaknya gitu ya. In the case misalnya contoh, ini kan a good momentum ya untuk jadi masukin nilai-nilai. Contoh, you see when you hang out with the wrong people, even if you don't want to do a mistake, you'll get it. Gitu. Misalnya contoh gitu, you see if you consume something yang not your age, it will lead to something yang you don't even expect. Waktu dia baca buku itu, dia kan nggak ada maksud mau cari-cari buku itu, I'm sure. Tapi kok bisa sampai gue dipanggil guru, ribet banget nih urusannya jadinya. Gitu. So itu mungkin bisa jadi momentum, you see, there's a reason kenapa ada age group di dalam konten yang you consume. Because that's not about boundaries to make you restricted. That's helping you from getting troubles yang lu nggak expect. Gitu. So sometimes mom and dad will do that. I will tell you, lu jangan tidur lewat dari jam 10. It sounds like restrictions, but it will keep you away from problems yang lu nggak expect. Because we've seen that, we've been through that. And sometimes saya ceritain, saya pernah loh, waktu itu Daddy tidur jam 2 pagi, besoknya jam 8, Daddy presentasi ngawur ngomongannya. Saya cerita, saya punya mistake juga. So I think that could be the momentum di mana Tuhan kasih ada celah crack yang happen. That's where parents and kids itu justru bisa swim through it and become partners gitu. Yeah. Thank you Bu udah sharing. Yeah, really appreciate it. Anyone else? Atau ada yang mau tambahin mungkin? Any tips? Silakan Pak. Perkenalkan, aku Benny. Mau tanya terkait tentang sosial media, terutama anak saya kan masih 3 tahun, preschool, sebentar lagi masuk school. Saya punya isu, memang belum terjadi, tapi kok feeling saya pasti ada. Teman-teman kan terutama Gen Alpha nanti kan tidak komunikasi secara langsung aja, tapi juga virtual begitu. Dan saya lihat kan memang banyak game kayak Minecraft, kemudian Roblox, itu yang bukan hanya anak yang masuk sana gitu. Tapi ya orang dewasa bisa aja predator ada di sana, bisa aja memang orang-orang yang punya agenda ada di sana begitu. Mungkin apakah ada hal-hal yang mungkin kita kiat, karena kan kalau misalnya saya pribadi pada saat kecil gitu ya, kalau misalnya saya punya akun online terus orang tua mau tanya, ih apaan sih gitu kan, yang ada kan malah gitu, orang malah dia makin jauh. Sementara mungkin kalau di zaman saya waktu ya paling main Ragnarok CS gitu kan nggak terlalu gimana, sekarang orang dewasa pun bisa masuk. Just mau tahu gimana caranya untuk kita. Very good question Pak, thank you for the question, really good question. Karena saya juga sempat mikir saya yang tadi tuh Pak, saya tahu Roblox juga ada orang gede soalnya bisa masuk gitu ya, Fortnite gitu ya. Nah ini kalau menurut saya pentingnya tuh membangun satu relasi yang terbuka sama anak-anak gitu ya. This is something yang nggak bisa dilakukan instant dan it takes years, ya, like many years, many efforts gitu. Ketika relasi itu udah terbuka, anak-anak tuh dengan nyaman bisa cerita gitu, dan gak ada kata terlambat ya, oh anak gue udah keburu ini, udah keburu itu, udah keburu bete sama gue dan sebagainya. You still can do it, trust me deh, saya udah pernah lihat gitu ya transformasi relasinya. So I think first thing first, you need to start building that relationship. Caranya gimana? Kalau saya start dengan saya cerita dulu, saya cerita saya punya problem gitu. Misalnya contoh ngomong pornografi, anak saya 3, laki semua gitu ya. Pornografi untuk laki-laki itu one of the most dangerous dan paling gampang keserempet lah kita gitu. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, hey you know what, I need your help. Kita semua dikasih sama Tuhan dalam satu keluarga, laki semua nih. I need your help, kita mesti accountable to each other. Daddy kalau lihat ada gambar-gambar begitu, of course Daddy aroused. I'm a normal human being, I'm a normal male, and I want you to help me. Kalau memang Daddy udah mulai kesana, remind me ya, you know, and I hope you don't mind, I will remind you too. Gitu. Jadi sekarang, if there is anything yang related ke gitu-gitu ya, begitu nyerempet-nyerempet cerita dia. Dan saya cerita sama dia, kemarin baru aja beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu saya rekam tuh pakai video WhatsApp tuh yang bulat tuh videonya. Video WhatsApp kan kita bisa bikin video bulat, kalau belum tahu di Google, keren fiturnya. Jadi saya cerita sama dia, you know what, kemarin Daddy lagi scroll. By the way saya tuh nggak punya Instagram dan nggak punya TikTok Bapak Ibu. Hidupnya saya kerja di sosial media tapi saya nggak punya sosial media karena it takes a lot of my time gitu. Begitu saya buka. Nah kemarin karena ada DM kadang-kadang masuk ya, makanya tidak saya nggak tahu tuh berapa lama baru saya balas gitu ya. Itu
saya mau make sure cek DM kan ya. Nah waktu saya buka web error terus DM-nya, jadi terpaksa saya install gitu. Nah ketika saya install, lihat DM, iseng dong, buka feed sedikit lah sebentar, maksudnya mah 5 menit, tau-tau udah setengah jam gitu. Nah pada saat setengah jam itu nyelip tuh, waktu lagi scroll gitu ya, masak, saya tuh paling sering nonton tuh stand up comedy kalau lagi di itu. Tapi tiba-tiba nyelip video perempuan seksi, nggak porno sih, seksi gitu. Of course sebagai laki, emang ada laki, jijik gue ngeliat perempuan, then you need to go to the hospital gitu. Tapi something is taking you, no? Iya kan sebagai laki kan? Nah, tapi ya udah ketika saya decide untuk uninstall lagi karena I know this is going to get deeper and deeper nih kalau saya terusin. Gitu kan? Akhirnya saya nyari pasti. Kalau nggak hati-hati gitu. So what I did adalah saya bikin rekaman video. Saya bilang, guys, you know what? Tadi pagi Dedi begini. Tiba-tiba muncul. Of course, gue aroused. Gue realize ternyata ya, maksud hati gue install cuma untuk DM, bisa aja tuh diselipin, masuk gitu-gituan. You guys hati-hati ya, gitu-gitu. Cerita Pak. Next time ketika mereka ada gitu, automatically nggak usah disuruh, nggak usah ditanya, cerita dia. Gitu. So that would be one thing that you can do. Yang kedua, create momentums of conversations. Saya tahu anak saya yang ketiga itu momentumnya itu kalau sebelum tidur bawelnya bukan main. Makanya saya make sure ketika dia sebelum tidur, whatever I do, saya selip 10-15 menit, tidurnya di samping dia dengerin aja. Dia bisa ngocein apa tahu dah. Karena waktu lagi dia sebelum tidur susah banget diajak ngomong gitu. Nah, create momentum kayak gitu. Anak saya yang kedua itu lebih ngomong kalau di mobil. Gitu. Jadi saya sering kadang-kadang udah gua ajak aja pergi ke AW kayak makan donat kayak whatever lah. Yang penting pokoknya di mobilnya aja. Kadang-kadang saya cari tempat yang macet gitu. Orang-orang hindarin kita nyari. Gitu, supaya bisa ngobrol. Gitu. Kira-kira gitu ya Pak, moga-moga menjawab ya Pak. Ada lagi? Atau ada yang mau tambahin, sharing, better knowledge yang mungkin bisa jadi berguna buat anyone in here? Silakan Pak. Legend. Thank you. Ya, nama saya Yofi. Jadi ini kan anak saya SD keempat lah. Jadi dia pulang tuh dari sekolah tuh dengan wajah yang kurang enak lah. Nah kita tanya kenapa di sekolah ada insiden apa. Jadi itu ada memang satu anak yang alfa gitu kan. Anak saya juga alfa sih kalau menurut saya ya, cuman Jadi tapi kelasnya berbeda sebenarnya. Dulu pernah sekelas beda dan ini anaknya ini tuh jago olahraga lah. Yang anak yang membuat masalah ini kalau dari sisi saya ya. Nah jadi cuman di dalam situasi itu kita nggak melihat si guru pembimbingnya itu melakukan tindakan terhadap anak ini. Mungkin menurut kami juga satunya adalah karena dia adalah jagoannya di sekolah, jagoan olahraga gitu. Jadi kalau ada kejuaraan dia yang di depan dan ya mungkin karena hal itu ya jadi nggak terlalu anak emas. Disiplin lah ya terhadap anak ini gitu. Maksudnya kan ya kalau ngomongnya udah nggak benar atau udah kata-katanya yang ini harusnya bukan cuma di stop nggak boleh main tapi juga di skors atau even nggak boleh ikut pertandingan. Ini dan bagi lagi saya sebagai orang ini Mia ya. Mungkin pertanyaannya adalah seberapa jauh kita sebenarnya bisa mengintervensi hal-hal seperti ini. Contoh maksudnya apakah saya perlu ke gurunya setiap kali ada masalah saya samperin atau anaknya jaga saya samperin atau nah ini di mana nih kita mesti draw the line. Istrinya ya kan? Udah gak sabar nih Pak mau ngomong. Iya. Bu mau marah atau mau gimana Bu? Apa mau samperin gurunya sekarang? Jadi gini Pak, jadi temennya ini udah waktu kelas 3 itu 1 tahun dan dia itu memang sudah suka bermasalah sama anak saya tapi waktu itu bermasalahnya bukan di bidang olahraga tapi bermasalahnya karena dia nggak suka anak saya ini kan alfa, emang sukanya kayak sama-sama ngebantuin alpha. Guru ngatur-ngatur gitu, nah dia itu nggak seneng kayak gitu. Terus saya udah nasehatin nggak usah yang khusus buat dia nggak usah biarin urusan sendiri gitu. Nah kalau yang kemarin itu yang minggu lalu anak yang ini yang kita sebut si J ini dia menyakiti teman yang lain dengan pokoknya kalau teman nggak bisa basket dikata-katain. Abis itu kata-katanya cukup kasar sih, yang depannya B belakangnya T, ya kayak gitu. Pokoknya agak kasar lah ngata-ngatain gitu.
Terus anak lain ya ini sampai nangis gitu. Pada saat itu misternya udah tegur. Yang minggu lalu kena anak saya, yang minggu ini ya kena anak saya yang kena. Nah anak saya tuh dikatain yang A belakangnya G gitu. Terus pokoknya dikata-katain, lu mah nggak bisa main, ini suka-suka gitulah pokoknya. Terus yang boleh syuting cuma dia, anak-anak yang lain hanya boleh passing. Kalau sampai syuting, wah bisa dihabis-habisin sama dia, dimarah-marahin. Jadi ini kan ekskul basket, yang boleh syuting cuma dia. Gitu, yang lain cuma passing-passing aja gitu kan. Jadi, Bu jangan marah ke saya Bu ya. Oh enggak. Saya sumpah Bu saya nggak kenal ini orang. Bener. Nah, saya udah bilang sama anak saya gini, tahun depan kalau memang dia kan jago basket, kemungkinan dia akan ikut basket lagi. Kamu ikut aja yang lain, futsal kayak atau apa. Tapi anak saya bilang, saya mau basket. Gitu. Nah kan bingung ya, terus akhirnya yang kemarin saya tanya, udah lapor nggak ke mister? Udah, mister bilang suruh lapor mister satunya lagi. Tapi jadi kayaknya yang mister yang dilaporin ini minggu lalu udah marahin, tapi kayaknya udah capek. Yang tahun lalu, miss yang pernah saya laporin juga dengan kelakuannya kan suka ngomong kasar. Katanya gini, iya Bu, jadi saya juga sudah panggil orang tuanya, tapi orang tuanya juga angkat tangan Bu. Sama cecenya dia juga kayak gitu Bu, dia bilang gitu. Ajak ke Pak Sutri Bu orang tuanya. Oh gitu. Oke Bu, saya ngerti pertanyaannya. Ya, jadi itu maksudnya yang kali ini kan saya udah gregetan. Jadi saya tuh udah mau ke gurunya gitu. Ya. Udah belum Bu? Belum, makanya saya tanya dulu. Karena gini, ketemu Pak Sutri hari ini ya. Bukan, jadi Pak saya kan konsultasi sama mamahnya yang kemarin yang anaknya sampai nangis. Iya. Anak saya sih nggak nangis, tapi anaknya dia kan nangis, jadi saya tanya sama dia, kamu nggak lapor gitu kan? Terus dia bilang gini, enggak, papanya bilang nanti anak kita jadi cemen gitu. Jadi saya nanya dia, kita lapor nggak ya gitu. Terus tanya ke saya sekarang ya. Gimana kalau ngobrol dulu Bu, kasih tau saya ntar jawabannya apa. Ya, Bu thank you ya udah sharing case-nya ya. Saya juga pernah ngalamin tapi nggak persis lah ya. Saya pikir orang tua pasti ada lah ya. Yang pernah ngalamin anak-anak mungkin 50-60% ada nih orang tua yang ngalamin juga ya. Anak-anak seperti itu. Nah saya belajarnya gini Bu. Ini salah satu yang saya ingat tadi barusan kata-kata Bu Charlotte juga nih ya. Pernah bilang jangan merebut hak anak kita untuk struggle. Nah, ini kata-kata yang bagus ya. Tapi saya belum nyampe ke sana Bu ya. By the way saya ngerti banget perasaannya tuh. Jadi orang tua anak digituin tuh, aduh pengennya gue ajak berantem aja apa bapaknya ya. So I understand your anger, I understand your frustration ya gitu. Tapi waktu saya ngadepin anak-anak saya waktu ngalamin gitu ya, ada satu anak yang trouble juga Bu, sampai anak beneran persis kata-katanya orang tuanya bilang gue juga udah angkat tangan gitu ya. Sampai ini udah melibatkan sekolah sampai mesti buka CCTV waktu itu, tapi saya nggak bahas deh ya gitu ya. Saya lihat pikir gini, pertama apakah anak ini, saya assume anak ibu udah di usia di atas 10 ya Bu ya? Ya, 10 tahun ya, berarti udah di pre-teens gitu ya. Terus kedua tadi ibu bilang dia nggak nangis dan malah dia milih tetap mau basket, disuruh basket, udah nggak usah basket dah, dan anak tetap mau basket malah gitu. So I'm assuming the danger is manageable gitu. Dia nggak sampai udah berubah jadi orang yang mentally udah kena, takut ke sekolah, jadi belum ada efek bully yang sampai udah kena psyche gitu. Now that would be different gitu. Nah kalau saya ngelihat ini malah kesempatan gitu. Kenapa? Kalau saya ngelihat case-case kayak gini selalu saya bilang sama istri saya, biasanya istri nih yang berkobar-kobar kalau gini-giniannya seperti yang kita lihat tadi. Ya. Nah istri saya pun sama gitu, karena empatinya istri itu kan lebih tinggi ya, lebih kasihan sama anak-anak gitu. Dan bagus ya, makanya ada balance gitu. Nah kalau saya selalu bilang sama si istri saya gini, Van, di masa depan ketemu nggak ya dia sama orang-orang tipe gini, gitu. Yang alpha, nggak mau kalah, udah dibilangin sama orang, tetap aja dia begitu. And this person, anak kita needs to deal with that in an office setting, yang menentukan karir dia nanti. How you handle it will determine whether or not you become a director, C-level, atau you're gone. Ketika I take away that problem, hilanglah training ground yang gak bisa kita bikin. Saya gak bisa bikin tuh situasi itu. Saya kan gak mungkin bisikin sama orang ya, lu besok bully anak gue ya. Gue mau lihat dia harusnya, kan gak mungkin. Gitu. So this is the kind of opportunity yang ketika you face that kind of situation later in the future, apa framework berpikirnya and what is the modus operandi-nya mesti gimana nih gue. SOP-nya gue mesti gimana. Gitu. Itu menurut saya mungkin lebih cakep tuh Bu. Karena that becomes a growth opportunity.
rather than an escape opportunity. Karena ketika tiap kali ada problem dan udah mulai berat, kita take that problem away, imagine apa yang terjadi ketika di umur 30 and we're no longer there. Bisa jadi. Dan kali ini dia berantemnya sama suami misalnya, sama istri. Udah terbiasa, somebody needs to help me deal with this issue. I can't. Itu yang selalu saya bilang sama istri. Gitu. I'll give you one example. Waktu itu ada sekali anak saya umurnya kalau nggak salah 12-an lah ya, nggak terlalu jauh dari situ ya. Di sekolah itu ada satu anak nih selalu jelek-jelekin dan fitnah anak saya lah. Gitu. Saya panasnya sama kayak ibu lah tadi sama bapak. Panas banget tuh. Tetangga lagi bu, saya tahu rumahnya. Saya udah siapin bensin waktu itu sama botol. Bercanda ya bu ya. Nah waktu saya pikirin itu, saya pikir, ini mesti gue ngomongin nih, karena udah fitnah. Justifikasi di otak saya apa? Fitnah nih, ntar anak gue gini gimana, ntar gini, ntar orang lain pada semua justifikasi nih. Intinya emosinya udah keluar dulu, tapi emosi ini kalau gue jalanin supaya gue kesannya gak kayak emosi, gue mesti pikirin logikanya. Tapi logikanya sebenarnya untuk justify my anger gitu. Nah, yang saya lakukan setelah untungnya saya gak langsung bereaksi ya, gitu ya, untungnya. Bukan berarti saya orangnya gak suka bereaksi, kadang-kadang bereaksi bu, tapi at that time untungnya enggak. Nah, waktu ngobrol-ngobrol saya pikir ini Roh Kudus yang ini ya, ingetin gitu ya. Terus saya ngomong sama anak saya gitu. Ini anak yang pertama nih, si Kenneth gitu ya. Ken, in this itu ya, by the way anak saya tuh sampai benar-benar marah sekali gitu ya. Dan bayangin di umur 12 digituin, teman-temannya pada ngomongin dia, padahal nggak benar gitu ya. In this situation ya, saya bilang sama dia, if you were a bigger man bukan secara fisik ya, lu orang yang lebih berkelas, saya bilang gitu. Kelas lu lebih tinggi, lu lebih intelligent, dan lu lebih keren solusinya, yang nggak pakai violence dan nggak ikutin gaya dia. Kan bisa paling gampang balas aja, gue kata-katain dia juga, gue fitnah juga. What would you do ya? Ngobrol saya, diskusi. Jadi kita cari solusi bareng. Bu, ngobrol, saya masih ingat tuh di gambar dia tuh. This was when he was 12 ya. Akhirnya ambil satu kesimpulan, tau gak bu ngapain? Diajak main basket deh bu. Jadi temennya diajak main basket, Ken, akhirnya decisionnya gini. Dia yang kasih ide ya, kita ajak main basket, kita ngomongin waktu sambil shoot-shootan. Tapi santai banget lu ngomongnya, kayak lu gak marah. Jadi beneran bu, saya tungguin di rumah dalam hati deg-degan banget ya. Lebih deg-degan saya daripada dia gitu. Dia pergi, kebetulan di komplek kita ada satu lapangan gitu ya. Kan saya bilang tadi tetangga, dia panggil, dia ajak main basket, dia shoot-shootan. Dia bilang, ini namanya si S, tadi kan ibu J, saya S. Saya S bu. Ini si S, begitu dia shoot, S gitu ya, dia ngomong sama dia, by the way, dia sampai shoot-shootan nih bu, gue dengar lu ngomongin gini nih di sekolah, that's not cool bro, dia bilang gitu. I think you're better than that, dia ngomong gitu. Shoot-shootan nih bu, tak, si S-nya ini, hampir gue ngomong namanya ya. Si S-nya ini, hati-hati, si S-nya ini minta maaf bu. Ini udah ada kali setahun gak pernah ngomong maaf, pokoknya gitu terus gitu. Dia minta maaf sendiri, tapi dia santai aja. Oh iya, I know, lu pasti berubah kok, kata si Kenneth. Anak saya Kenneth. Saya sebutin kalau yang bagus-bagus dong. Iya. Dia ngomong gitu, bu hari ini sama-sama di LA, lagi temenan, nebeng mobil dia kemarin. So imagine now ketika situasi itu terjadi di karirnya dia, ada orang lagi kata-katain fitnah dia. Now he knows how to deal with it. Because dia punya case di mana bukan bapak emaknya yang waktu itu solve it. Sekarang di otak dia, I've been through this and I know how to deal with it and it went really well. Gitu. Imagine waktu itu fail, bu, anak saya. Wah dia makin itu tetap nggak. At least it becomes a lesson yang begini gue udah cobain nggak works. Let's try another one. That's an opportunity. So if I were you, sayang nih bu opportunity-nya. There might be something nih out of this. Ngajak berteman lewat WhatsApp kepada anak saya. Ayo kita berteman. Terus anak saya tanya, Mah kok dia sekarang ngajak berteman gitu kan. Terus saya bilang gini, gak usah pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik. Dia ini ngomongnya ini suka kata-kata kasar, nanti kamu ketularan. Gitu. Terus saya bilang gini lagi, kamu kan alfa, dia alfa, tapi kayak dia lebih alfa. Kamu kalau jadi kelompokan sama dia, ya dia bosnya, kamu jadi anak buahnya.
gitu. Kamu bikin kelompok Masa kita sendiri. jadi ekor harus jadi kepala dong? Iya kan gitu, saya bilang gitu. Nah kalau semua kepala siapa ekor ya Bu? Ya pokoknya intinya saya bilang udah nggak usah berteman sama dia gitu. Iya, Nah ngerti. makanya sampai sekarang akhirnya ya gitu. Iya. Berantem, udah beda kelas tapi tetap ketemu di pramuka, kayak kemarin baru berantem lagi. Iya. Ya, kalau maksudnya ini kita bisa bahas takutnya agak terlalu lama, tapi menurut saya there will be wisdom yang nanti keluar dari Bapak Ibu punya conversation tonight. Gitu. Tapi base-nya hati-hati Bu, base-nya bukan reaksi terhadap anaknya, terhadap problemnya, bukan reaksi terhadap problemnya. Tapi what do you think is a good opportunity for your son to learn out of this? Gitu. Termasuk tadi soal persahabatan, pergaulan ya. Saya juga punya satu anak saya nih di situ lagi ya, jauh banget kan, nggak bisa saya liatin. Itu pakai wit, lah bingung nggak? Gimana coba? Gitu. Sama Bu, saya pakai ayat yang sama gitu. Tapi yang saya lakukan bukan larang. Gitu. Saya ceritain bahwa, lu tahu ya, saya ngomong sama dia apa adanya gitu. Lu kalau merasa lu tuh bersih, terus lu nyemplung ke kolam yang warnanya agak coklat, keluar nggak mungkin badan lu bersih, pasti ada coklatnya dikit. I'm sure lu udah bisa pikirin how to deal with it. Gitu. Nah akhirnya dia sekarang lagi ajarin temennya untuk stop. And some of them mulai berkurang. Ya, so I think there will be opportunities Bu, for you to do something. Yeah. Anything else? Apa udah habis waktunya? Udah 6.30 diomelin ntar sama orang rumah. Cukup kali ya. Thank you ya Bapak Ibu. Moga-moga Tuhan berkati. Oh ya silakan Pak. Oh mau tanya, kirain mau nutup. Soalnya biasanya saya nutup, gue pikir ketuanya nutup kan? Enggak Pak. Oh bukan. Pertanyaan penutup maksud Iya, saya. iya. Enggak, saya mau tanya tentang itu dong, privasi anak. Iya. Nah, jadi sejauh mana sih kita mengontrol privasi dengan dia ya? Iya. Karena saya pikir anak perlu privasi juga kan. Iya. Sampai ada orang tua yang memasang apa sih pemantau di HP-nya lah, apa saya pikir that's not the right thing ya. Jadi saya pengen tahu sih batasannya sejauh mana gitu. Iya. Good question Pak. Itu yang saya share tuh tadi Pak, ada beberapa teknologi untuk memantau untuk privacy. Ya tapi panjang lu Bu nanti, next time deh sessionnya. Yang session berikutnya bayar tiket biar pada datang. Ya. Oke, kalau saya soal privacy gini Pak, prinsip saya adalah yang mana yang lebih penting, privacy dia atau masa depan dia. Kalau saya itu dulu. Ketika dia masih terlalu muda, I don't care. You don't have privacy. As long as you live in my house, no such thing. No privacy. You want to have privacy, wait until you have your own house. Kira-kira gitu ya Pak ya. Yang kedua, ketika mau ada install anything, saya itu nggak pernah bentuknya itu attack atau offense gitu. Lu nonton apa lu? Install. Mulai sekarang gue monitor. Masih ingat gak tadi poinnya? Do not break the bridge. Yang saya lakukan adalah we make an agreement. Saya punya Pak, aplikasi yang saya install bareng sama anak. Dan bentuknya adalah saya bilang, yang tadi saya bilang, saya butuh accountability partner. Nah ketika Bapak misalnya takut dia screen time kelamaan, bilang aja, saya juga suka screen time kelamaan, mau gak kita saling cek? Mau nggak kita saling ini? Jadi bentuknya itu adalah understanding. So it's not that you invade the privacy, tapi you share the burden, you share the load, you share the struggle, you share the challenge. Ketika dia bilang nggak mau, jangan dipaksa dulu sampai dia mau, gitu. Ya, tapi jadi prinsipnya itu sih kalau saya Pak singkatnya. Kalau masih terlalu muda, masih di umur 10 apa, lupain lah privacy, gitu. Ya, karena memang kita juga nggak ada tujuan kepo banget ngeliatin dia itu enggak, gitu. Nah, kalau udah masuk SMA ngomongin Pak, gitu. Ya, saya ada apps yang bareng sama anak saya yang udah kuliah, gitu. Tapi itu agreement bareng dan dia happily do it, sama-sama mau gitu, Pak. Karena we share this as a family gitu, bukan gue bapak lu kerjain ya, gue mintanya begini ya, itu udah tadi break the bridge gitu. Moga-moga membantu menjawab ya, Pak ya. Saya udah dipelototin ini lama banget ngomongnya katanya gitu Pak. Saya tutup doa dulu kali ya. Habis itu baru lanjut ya, oke. Kami bersyukur sekali Tuhan hari ini ada diskusi yang jauh dari sempurna dan masih jauh dari lengkap. Oleh karena itu Tuhan ketika keluar dari ruangan ini, Tuhan hamba dan teman-teman hamba di sini pengen banget Tuhan dilengkapin, pengen banget ditransformasi. Banyak challenges yang belum kita bahas, banyak challenges yang bahkan belum kita buka dan share. Tapi ketika Engkau ikut campur tangan di dalam keluarga kami percaya Tuhan tidak ada rencanamu yang rancangan kecelakaan.
Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan semua challenge kami. Nama anak kami satu persatu kami taruh dan letakkan di pangkuan Engkau. Kau yang sertai Tuhan, kami sebagai orang tua jauh dari sempurna Tuhan. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh hikmat dari Tuhan hari demi hari. Ketika kami ketemu anak kami di rumah hari ini, besok dan seterusnya Tuhan. Kami boleh terus menerus diingatkan oleh Roh Kudus on what is right and what is wrong, not according to what we think is right and wrong, tapi according to your will and only your will. Terima kasih Tuhan untuk acara di tempat ini, Kau yang sertai dan berkati supaya persekutuan ini boleh terus bertumbuh dan semakin ada impact yang ripple-nya bisa semakin melebar. Dan sekali lagi tidak hanya sampai stop di informasi, tapi terjadi transformasi. Terpujilah namamu Bapa, termuliakanlah namamu Yesus. Amin.